Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Wahyu Zakaria. Jadi sebelum saya lanjut, dimohon untuk subscribe dan pencet aktifkan tombol loncengnya terlebih dahulu. Kali ini saya memberikan tentang edukasi pengetahuan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 agama akan mempersembahkan video edukasi yang bertema macam-macam najis dan cara mensucikannya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab najis yang artinya kotor. Menurut istilah, najis adalah setiap kotoran yang mencegah sahnya sholat dan tidak ada ruksyah. Taharah dari najis. Syariat taharah dari najis didasarkan atas firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyaka rabbuka fatahhar, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Selanjutnya hadis menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza adhaba ahadukum 'alal ghaidi falyadhhab ma'hu salasatu ahjari yastatibu bihinna fa innahu uhjiul anhu. Artinya, bila seseorang kamu pergi ke kakus, hendaklah ia membawa 3 buah batu untuk digunakannya bersuci, sebab itu memadai baginya. Hadis riwayat Abu Daud. C. Adanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar membasuh darah haid dari pakaian. D. Perintah Nabi untuk menuangkan seember air ke kencing orang Arabi yang kencing di masjid. E. Sabda Nabi tentang 2 orang yang berada di dalam kubur. In huma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhu ma fakana la yastangjihu minal baul. Artinya, sesungguhnya kedua orang itu disiksa, padahal keduanya disiksa bukan karena suatu dosa yang besar. Salah seorang dari mereka adalah karena tidak intinja setelah kencing. C. Benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya, seperti belalang serta mayat manusia, semuanya suci. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa bangkai binatang laut, walaupun dapat hidup lama di darat, seperti buaya, katak, penyu laut, dan manusia, baik mati di darat ataupun di laut, baik mati sendiri atau dibunuh, suci. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Uhilla lana maitatani wadamani as-samaku wal jaradu wal kabidu wattihalu, yang artinya dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah, yaitu ikan dan belalang, hati dan limpa. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hurrimat alaikumul maitatu, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Surat Al-Maidah ayat 3. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umumnya dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain. Bagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu, dan lemaknya semuanya itu najis, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanya bagian-bagian yang mengandung roh atau bagian yang bernyawa, seperti daging dan kulit. Bagian-bagian yang tidak bernyawa dari anjing dan babi tidak termasuk najis. Dalil kedua mazhab tersebut adalah mazhab pertama mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tersebut.
Mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah. Sesungguhnya yang haram ialah memakannya. Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah dagingnya. Riwayat jamaah ahli hadis. Berdasarkan hadis lain, mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut, selain dari daging tidaklah haram, lagi pula mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang dinamakan bangkai itu adalah bagian-bagian yang tadinya mengandung roh, bagian-bagian yang tadinya tidak bernyawa, tidak dinamakan bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam atau manusia. Surat Al-Isra ayat 70. Arti dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran atau najis. Lagi pula, seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya, karena kita tidaklah disuruh mencuci najis-najis ain lainnya. Bahkan najis-najis ain lainnya itu tidak dapat dicuci. Maka suruhan terhadap kita untuk memandikan mayat itu adalah suatu tanda bahwa mayat manusia bukan najis, hanya ada kemungkinan terkena najis, sehingga kita disuruh memandikannya. 2. Darah. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurumat alaikumul maitatu waddamu walamu hinjis. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lana maitatuni wadaman as-samaku wal jarodu wal kabidu wat tohal. Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, ikan dan belalang, hati dan limpa. Riwayat Ibnu Majah. Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih. Begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimanfaatkan. Artinya diperbolehkan atau diharamkan. 3. Nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. 4. Segala benda cair yang keluar dari dua pintu, semua itu najis selain dari mani, baik yang biasa seperti tinja, air kencing, ataupun yang tidak biasa seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. An Ali qala kuntu rajulan madaan fastahyaitu an as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul miqdada fasa'alahu faqala yusilu dzakarahu wa yatawaddo. Hadis riwayat Muslim. Dari khalifah keempat, ia berkata, saya sering keluar mazi, sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya suruh Miqdad menanyakannya. Miqdad lalu bertanya kepada beliau. Jawab beliau, hendaklah ia berbasuh kemaluannya dan berwudu. Hadis riwayat Muslim. Arak setiap minuman keras yang memabukkan, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton. Yang artinya Sesungguhnya meminum khamar berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Itu termasuk perbuatan setan. Quran Surat Al-Maidah ayat 9. Anjing dan babi, semua hewan suci kecuali anjing dan babi. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Tahuru ina ihadikum idza ghalagha fihi al-qalbu ayyusilahu sab'a marratin ulahu nabit turab, rawahul Muslim. Yang artinya
bejana seseorang dari kamu apabila dijilati anjing, hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, dan hendaklah salah satunya dicampur dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan kepada kita untuk mencuci bejana yang telah dijilati anjing. Mencuci sesuatu disebabkan karena 3 perkara. Yang pertama karena hadas, yang kedua karena najis, yang ketiga karena kehormatannya. Nah, anjing dan babi sudah tentu tidak ada hadas dan kehormatannya. Oleh karena itu mencuci bagian najis. Babi disamakan dengan halnya anjing. Kenapa? Karena buruk rupa babi lebih buruk daripada anjing. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya, kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi. Kalau bangkainya diambil dari ikan hidup, dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min aswafiha wa aubari hawa as'ari hasasa." Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga. An-Nahl ayat 80. 8. Kotoran hewan yang dapat dimakan atau yang lain. 9. Air luka yang berubah baunya. 10. Muntahan. 11. Makanan yang dikeluarkan kembali dari perut binatang untuk dimakan kedua kali. 12. Hukum hewan yang tidak dapat dimakan selain manusia seperti susu kedelai betina dan anjing hutan. Macam-macam najis beserta cara mensucikannya. 1. Yaitu najis mughalladzah. Najis mughalladzah tergolong najis yang ringan. Adapun yang tergolong najis mughalladzah yaitu kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mempercikan air pada benda yang terkena najis. Adapun kencing bayi perempuan yang belum memakan makanan selain nasi, cara mensucikannya yaitu dengan mencuci benda yang terkena najis pada air yang mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baulul gulumi yundahu wa baulul bujariyati yuksal." Artinya, kencing bayi laki-laki cukup diperciki air saja, sedangkan untuk bayi perempuan harus dicuci. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ummu Khurras radhiyallahu anha. Kemudian bayi tersebut kencing sehingga membasahi baju Rasulullah. Lalu beliau meminta air dan memercikannya ke atas baju beliau yang kena kencingnya bayi laki-laki tersebut. Dan Rasulullah tidak mencucinya. Makna memerciki dengan air pada pakaian yang kena kencing bayi laki-laki. Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan ahli-ahli tafsir telah mengatakan bahwa makna anada dalam hadis tersebut ialah memerciki dengan air yang agak banyak, sehingga air tidak sampai mengalir dan tidak menetes. Itulah pendapat yang sahih dan terpilih. Dan menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, Qadi Husain Al-Baghawi mengatakan bahwa makna anado dalam hadis tersebut ialah sesuatu yang dikenai kencing disiram dengan air hingga basah. Kira-kira kalau kain itu diperas tetapi tidak diperas. Jadi dengan merangkum berbagai pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa makna anado adalah memercikan air ke tempat yang dikatakan bahwa makna anado adalah memercikan air ke tempat yang dikenal kencing sampai merata mengenai bagian yang kena kencing tersebut. Makna belum memakan makanan. Imam Nawawi dalam kitab syarahnya Sahih Muslim mengatakan bahwa sesungguhnya memercikan air pada kencing bayi sudah memadai selama bayi tersebut semata-mata menyusu air susu ibu. Apabila bayi tersebut sudah memakan makanan untuk mengenyangkan atau makanan tambahan, maka wajib mencucinya tanpa berbeda pendapat. Bagi bayi yang sejak kelahirannya disuapi kurma, tidaklah menyebabkan halangan untuk memerciki kencingnya. Sebab yang demikian itu tidak dianggap memakan tambahan selain air susu ibu. Perbuatan menyiapkan buah kurma pada bayi sejak kelahirannya adalah mengikuti sunnah Nabi. Yang terpenting bukan makanan yang dimakan sebagai tambahan selain air susu ibu. Alasan keringanan bagi bayi laki-laki, adanya keringanan untuk memercikan air pada kencing bayi laki-laki adalah mengingat berbagai alasan sebagai berikut. A. Karena kencing bayi laki-laki itu lebih halus dari kencing bayi perempuan.
sehingga kencing bayi laki-laki tidak banyak menempel atau melekat di tempatnya. Kencing seperti halnya kencing bayi perempuan. B. Kencing bayi perempuan itu lebih berbau bila dibanding dengan bau kencing bayi laki-laki. C. Bayi laki-laki apabila kencing, maka kencingnya itu berserakan kemana-mana atau tidak mengumpul, sedangkan kencing bayi perempuan itu mengumpul. 2. Najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis pertengahan yang tidak ringan juga tidak berat. Termasuk dalam jenis-jenis najis ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, apapun bentuknya. Adapun cara menyucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Apabila sudah berulang kali dicuci, tetapi bekasnya masih ada juga, maka hukumnya dianggap suci dan dimaafkan. Jenis najis ini ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. A. Najis ainiyah, yaitu najis yang tampak zatnya secara lahir dan jelas warna dan bau serta rasanya. Cara mencuci najis ini adalah dengan membasuhnya dengan air sampai hilang ketika sifat tersebut. Adapun kalau sukar menghilangkannya sekalipun sudah dilakukan berulang kali, maka najis tersebut dianggap suci dan dimaafkan. B. Najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya atau menurut hukum, tetapi tidak tampak ketika sifatnya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya hilang. Cara mencuci najis ini adalah cukup dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena najis. Najis mughaladoh. Najis mughaladoh biasa disebut dengan najis berat. Termasuk dalam najis ini adalah anjing dan babi, seperti babi hutan serta keturunannya ataupun keturunan salah satu dari keduanya. Apabila kita terkena najis tersebut, hendaklah mensucikannya dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satu dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Contohnya seperti berikut ini. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tahuru inna ahadikum idza wakhala fihi al-qalbu ayyagsilahu sab'am marratin aw lahunna fit tarabi, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucinya bejana seseorang di antara kamu apabila telah dijilat anjing, maka hendaklah dibasuh 7 kali, yang salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. E. Najis yang dimaafkan. Pertama, percikan air kencing yang amat sedikit sehingga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang saat mengenai kulit ataupun pakaian. Yang kedua, titik darah, nanah, darah kutu, dan tai lalat asalkan tidak ada unsur kesengajaan. Yang ketiga, darah dan nanah yang berasal dari luka orang itu sendiri asalkan tidak ada unsur kesengajaan. Yang keempat, tai binatang yang mengenai biji-bijian dan tai binatang ternak yang mengenai susu saat diperah asalkan tidak merubah rasa dan sifat dari susu tersebut. Yang kelima, tai ikan di dalam air dan tai burung di tempat-tempat yang sudah biasa mereka kunjungi, seperti Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keenam, darah yang mengenai tukang jagal asalkan sedikit. Yang ketujuh, darah yang masih ada di dalam daging. Yang kedelapan,
debu-debu yang berterbangan di jalan. Yang kesembilan, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Terima kasih.